Persahabatan di antara Prabowo dan Jokowi kembali diperlihatkan lewat silaturahmi dan jalinan komunikasi yang dibangun oleh para calon kepala daerah yang didukung oleh kekuatan pro Jokowi dan pro Prabowo, projo dan probo dalam kontestasi pilkada di berbagai daerah. Upaya untuk melemahkan hubungan persahabatan di antara Prabowo dan Jokowi nampaknya pelan-pelan sirna dan menjadi tidak relevan. Oleh karena realitas politiknya, Prabowo dan Jokowi punya mimpi bersama bahwa Indonesia ke depan akan semakin baik. Terlebih ketika politik demi Indonesia emas itu diterjemahkan secara nyata oleh para kontestan yang maju dalam pilkada di beberapa daerah. Saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa kedatangan para kontestan dalam pilkada daerah masing-masing ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, itu adalah pesanan Prabowo. Itulah yang saya ingin beri sebagai sebuah apresiasi pendek. Ketika Ridwan Kamil diberi tugas setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo dalam makan malam bersama, tugas Prabowo adalah temui Jokowi dan mintalah berbagai macam pandangan terkait bagaimana pilkada yang akan dialami oleh sang Ridwan Kamil, khususnya di Jakarta. Demikian juga dengan para kontestan dalam pilkada masing-masing. Tesis saya yang kedua adalah semua kader-kader terbaik yang maju dalam pilkada masing-masing itu adalah aktor-aktor politik yang memiliki kecerdasan sosial, kecerdasan politik, dan sekaligus kecerdasan kebudayaan yang memperlihatkan mereka adalah orang-orang yang pantas memimpin di daerah masing-masing. Bagaimana analisis filsafat untuk menolong kita membaca fenomena terkait dengan kunjungan silaturahmi para calon kepala daerah ke kediaman Presiden ke-7 Jokowi. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, kedatangan beberapa calon kepala daerah ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo menarik untuk dianalisis dan dicermati secara kritis. Memang harus kita akui kekuatan Jokowi dan berbagai macam kekuatan bawaan Jokowi yang tergabung dalam projo atau pro Jokowi tetap signifikan dan diperhitungkan dalam dinamika politik di tanah air. Saya ingin mengatakan bahwa realitas politik Jokowi itu tetap menjadi faktor dan variabel penting untuk memastikan bahwa siapapun calon kepala daerah yang merapat dan membangun komunikasi dan silaturahmi politik dengan Jokowi mempunyai semacam legitimasi dan legasi untuk beroleh peruntungan dan kesuksesan dalam pilkada yang mereka ikuti di daerah masing-masing. Tentu ujiannya adalah pengalaman Jokowi. Berbagai pengalaman Jokowi yang dibutuhkan oleh para calon kepala daerah ini memperlihatkan bahwa Jokowi adalah kekuatan politik. Jokowi dan pengalamannya selama 2 periode memimpin Indonesia dan sebelumnya pernah menjadi kepala daerah di beberapa daerah itu memberikan keuntungan politik
Di satu sisi, keuntungan politik itu menunjuk pada sosok yang bernama Jokowi. Tetapi di sisi lain, para calon kepala daerah ini juga ingin berbagi pengalaman dan menangguk berbagai macam pengalaman-pengalaman berharga yang dimiliki oleh Jokowi terkait dengan upaya mereka untuk memenangkan pilkada di daerah masing-masing. Namun, lebih dari itu teman-teman, saya ingin menegaskan tesis saya yang saya share dalam konten-konten YouTube saya, bahwa siapapun yang ingin membangun komunikasi, bahkan ingin belajar membangun ikatan hubungan silaturahmi yang bisa saja kita katakan itu sebagai silaturahmi politik, maka orang-orang itu atau aktor-aktor politik itu memiliki kecerdasan politik dan kecerdasan sosial dan kecerdasan kebudayaan yang mumpuni dan berada di level yang sangat membanggakan. Karena itu teman-teman, ketika ada aktor-aktor politik yang karena alasan berbagai macam dendam politik atau kebencian politik atau perbedaan arah politik yang sengaja dibesar-besarkan, bahkan dikapitalisasi untuk mendemigrasi sosok penting dalam perpolitikan tanah air, yaitu variabel Jokowi, saya ingin katakan kepada mereka semua bahwa itulah kesalahan dalam memahami tentang proses kaderisasi yang dilakukan oleh para partai-partai politik ketika mereka membekali kader-kadernya masuk dalam kontestasi pilkada-pilkada di daerah masing-masing. Karena itu teman-teman, kecerdasan sosial, kecerdasan politik, dan kecerdasan kebudayaan itu sebetulnya adalah bagian penting yang harusnya dimiliki oleh setiap pemimpin atau calon pemimpin untuk memastikan bahwa mereka adalah calon pemimpin yang amanah. Amanah berarti pertama-tama diterjemahkan sebagai orang yang sudah selesai dengan dirinya. Tidak ada dendam politik, tidak ada persoalan politik yang membuat kepentingan di antara aktor-aktor politik itu kemudian berseberangan dan pada akhirnya kepentingan yang lebih besar, yaitu demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas, itu kemudian terjadi diabaikan. Disinilah teman-teman titik kritis kita memahami tentang bagaimana kecerdasan sosial, politik, dan kebudayaan itu harus dimiliki oleh para calon pemimpin kepala daerah. Karena apa? Karena mereka harus dipastikan sebagai pemimpin yang sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Ketika mereka selesai dengan diri mereka, maka harapan besar mereka punya jejaring sosial, jejaring politik, dan jejaring kebudayaan yang itu akan memompa daya mereka bersama tim kerja yang akan mensupport mereka, termasuk keteladanan-keteladanan tokoh-tokoh yang sudah purna dalam menyelesaikan tugasnya bagi bangsa dan negara. Dalam hal ini, variabel Jokowi sangat menentukan. Bahkan saya ingin mengatakan variabel Jokowi sangat menentukan bagi suksesnya calon-calon kepala daerah memenangkan kontestasi di daerah mereka masing-masing. Dan pada catatan akhir saya ingin katakan, ketika Ridwan Kamil dan berbagai macam orang yang datang dengan berbagai macam harapan untuk belajar dari keteladanan Jokowi ketika memimpin Indonesia dan berbagai daerah di mana ia pernah menjadi pemimpin daerah, itu semua memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang menarik. Dan dalam konteks ini saya katakan Prabowo memberi pesan misalnya kepada Ridwan Kamil untuk segera mendatangi Jokowi dan menangguk berbagai macam pelajaran yang berharga dari seorang Jokowi yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin maju dalam pilkada di daerah masing-masing. Termasuk itu adalah Kang Emil yang memberi apresiasi bahwa ia mendapat pesan tersendiri dari Prabowo, dan karena itu ia kemudian menerjemahkan pesan Prabowo itu
untuk segera mendatangi Jokowi, membangun komunikasi dan membangun silaturahmi politik. Karena itu teman-teman, berbagai orang dan kekuatan politik, aktor-aktor politik yang ingin maju dalam kontestasi di pilkada masing-masing, ketika Anda memperhitungkan variabel Jokowi, itulah kekuatan sosial politik kebudayaan Anda semua. Dan percayalah bahwa Anda punya segudang jejaring sosial yang akan membuat modal sosial Anda itu akan membuat Anda sukses di daerah masing-masing. Faktor Jokowi dan variabel Jokowi tidak bisa ditolak oleh kita yang sadar bahwa realitas politik kita di tanah air masih menempatkan Jokowi sebagai tokoh yang populis sekaligus populer.